Penetapan dan perhitungan kursi DPR RI berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Perhitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPR dilakukan dengan ketentuan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil KPU anggota DPR, atau terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Suara sah secara nasional merupakan hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR. Jumlah suara sah secara nasional ditetapkan dengan keputusan KPU. Sebagai contoh, mengambil hasil suara politik quick count, kita bisa lihat pada gambar, partai politik yang memenuhi nilai ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Maka berdasarkan hasil quick count dapat diperoleh 8 partai politik yang dapat mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPR, yaitu PDIP 16,57%, Golkar 14,89%, Gerindra 12,95%, PKB 10,75%, Nasdem 9,02%, PKS 8,25%, Demokrat 7,53%, dan PAN 6,82%. Penentuan persentase perolehan suara politik yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah secara nasional dikalikan 100%. KPU melakukan perhitungan perolehan jumlah kursi anggota DPR setiap partai politik yang memenuhi ambang batas pada masing-masing dapil dengan ketentuan menetapkan jumlah suara sah setiap partai politik di setiap dapil sebagai suara sah setiap partai politik. Kemudian membagi suara sah setiap partai politik sebagaimana dimaksud dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan pembagi 3, 5, 7, dan seterusnya. Sebagai contoh, misal satu daerah pemilihan atau dapil memiliki jatah 6 kursi, dari hasil pemilu, perolehan suara masing-masing dibagi 1. Seperti contoh sebelumnya, maka 8 partai yang memenangkan nilai ambang batas di atas 4% dibagi 1. Berdasarkan hasil pembagian 1, maka PKS lah yang memenangkan kursi pertama dengan 50.521 suara. Dengan demikian, kursi pertama berhak diduduki oleh caleg dari partai PKS yang memperoleh suara terbanyak pertama. Kemudian, karena mendapatkan 1 kursi, maka bilangan pembagi berikutnya PKS dibagi 3, sementara yang lain dibagi 1. Berdasarkan hasil pembagi, maka PDIP lah yang mendapat kursi kedua dengan perolehan suara 39.282 suara. Kemudian untuk kursi ketiga, PKS dan PDIP dibagi 3, sedangkan yang lain dibagi 1. Maka yang mendapat kursi ketiga adalah Partai Gerindra dengan 24.653 suara. Kemudian untuk kursi keempat, PKS, PDIP, dan Gerindra dibagi 3, sedangkan yang lain dibagi 1. Nilai tertinggi terdapat pada PKB dengan nilai 20.681 suara. Untuk kursi kelima, PKS, PDIP, Gerindra, dan PKB dibagi 3, sedangkan yang lain dibagi 1. Maka kursi kelima didapatkan oleh PAN dengan 20.013 suara. Untuk kursi keenam, PKS, PDIP, Gerindra, PKB, dan PAN dibagi 3, sedangkan yang lain dibagi 1. Maka yang mendapat kursi ke-6 adalah PKS sebanyak 16.840 suara.
Hasil pembagian kemudian diurutkan berdasarkan nilai terbanyak, maka PKS mendapatkan 2 kursi, PDIP 1 kursi, Gerindra 1 kursi, PKB 1 kursi, dan PAN 1 kursi.